Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan juga para ibu, para hadirin sekalian, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufiknya buat kita semua. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada duha hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan taufik yang Dia kehendaki. Setelah beberapa waktu lamanya kita tidak bisa berjumpa di majelis seperti yang biasa-biasa dahulu, karena beberapa kondisi yang kita alami dan juga beberapa udzur-udzur yang Allah Azza wa Jalla dengannya menjadikan kita tidak bisa bersuah. Dan alhamdulillah pada majelis kita kali ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majelis ini kembali, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan daripada kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala, yang memang belum usai, yang kita baca pada beberapa waktu yang lama telah lampau. Para bapak, para ibu, para hadirin, para hadirat, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, setelah pada pengajian kita yang dahulu, pembahasan kitab Al-Kabair ini sampai pada pembahasan dosa besar yang ke-48. Maka kita lanjutkan dosa besar yang ke-49 insyaallah ta'ala. Pada pembahasan yang dahulu, pada dosa besar yang ke-48, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa besar berupa larangan menggambar dan membuat bentuk rupa dari makhluk-makhluk yang bernyawa yang Allah Azza wa Jalla telah ciptakan, dan itu termasuk dosa besar. Bahkan sejumlah ulama menyebutkan itu adalah dosa besar di antara dosa besar yang paling besar, karena ancaman dari Nabi SAW yang mengancam mereka, orang-orang yang profesinya atau orang-orang yang suka atau orang-orang yang memang membuat gambar dan bentuk rupa dari makhluk-makhluk Allah yang bernyawa itu, diancam dengan ancaman yang sangat keras, di mana baginda Nabi SAW menyebutkan inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirin. Sesungguhnya di antara manusia yang diazab di dalam neraka jahanam, yang paling berat, yang paling keras siksaannya adalah al-musawwirin, yaitu orang-orang yang membuat gambar atau bentuk rupa makhluk-makhluk Allah SWT yang bernyawa.
yaitu manusia dan binatang-binatang. Itu pada dosa besar yang ke-48. Kita lanjutkan dosa besar yang ke-49. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan al-kabiratu at-tasi'atu wal arba'un. Dosa besar yang ke-49. Apa itu? Di antara dosa besar adalah al-latmu wan niyahatu wa syaqqus thawbi wa halqur ra'si wa natfuhu wa du'a'u bil waili was suburi indal musibati. Di antara dosa besar yang dihimpun oleh Imam Az-Zahabi yang ke-49 adalah menampar-nampar pipi dan niyahah, meratapi mayit, wa syaqqus thawbi, sampai mengoyak pakaian, wa halqu ra'si, dan sampai menggundul kepala, wa natfuhu, atau mencabut-cabut rambut kepala. Berarti maknanya apa? Ditarik-tarik rambut kepala. Wa du'a'u bil waili, berdoa meminta kebinasaan. Wa subur, dan meminta musibah atau meminta apa? Musibah atau kecelakaan dan semisalnya, indal musibati, di saat seseorang ditimpa musibah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan beberapa contoh real yang ada, yang ini juga disebutkan di dalam hadis mengenai dosa niyahah, yang ini mengiringi adanya musibah. Kalau beberapa waktu yang lalu termasuk di antara udzur yang menjadikan kita tidak bisa bersua dalam majlis seperti ini adalah ketika wabah atau ketika ada virus corona waktu itu. Kalau tidak dikatakan wabah, jadi ada virus corona waktu itu. Banyak di antara saudara-saudara kita yang oleh Allah SWT ditakdirkan mendahului kita dari sebab terkena virus corona ini, atau melalui sebab terkena virus corona ini. Bisa jadi di hari itu banyak terjadi dosa ini. Di hari-hari yang seperti itu banyak terjadi dosa ini. Dan ketika kejadiannya itu banyak, sehingga orang mau belajar dan orang itu mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa orang lain, sehingga dirasakan apa yang menimpa dirinya berupa musibah itu semakin ringan. Kenapa? Karena ternyata yang memiliki nasib terkena musibah seperti saya tidak saya sendirian, tetapi juga banyak saudari-saudari yang lain yang juga demikian, sehingga terasa bahwa musibah yang dia alami ini lebih ringan. Bukan lantaran memang ringan, tetapi karena banyak orang yang juga terkena hal ini, sehingga dirasakan lebih ringan. Kalau saja musibah yang menimpa ini dirasakan ringan, sebabnya adalah banyak orang yang juga merasakan seperti itu. Ketika banyak orang yang juga mendapati musibah yang sama, padahal itu terasa lebih ringan, tapi realitanya masih saja ada yang dia itu niyahah. Masih saja ada yang dia itu melakukan dosa besar ini, yaitu niyahah, meratapi mayit yang telah meninggal. Demikian juga meratapinya sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan di sini, menampar-nampar pipi, menampar-nampar atau memukul-mukul badan, sampai mengoyak bajunya, menarik-narik rambut dan semisalnya. Padahal terasanya mungkin lebih ringan. Karena apa tadi? Karena banyak orang yang mendapatkan musibah seperti itu. Coba bagaimana seandainya musibah yang seperti ini dialami dan tidak lumrah, artinya tidak banyak mengalami musibah seperti ini. Dalam kondisi aman, dalam kondisi tidak ada ancaman-ancaman seperti kemarin adanya virus corona misalnya seperti itu. Didapati tiba-tiba saudaranya atau suaminya atau ayahnya atau ibunya wafat. Maka tentu rasanya musibah yang seperti itu lebih berat. Karena lebih berat, maka kemungkinan terjadinya dosa-dosa ini pun juga sangat besar.
Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, kecuali orang-orang yang oleh Allah SWT memang diberi rahmat, dijauhkan dari terjatuh pada dosa-dosa yang seperti ini, yaitu niyahah dan yang semisalnya. Dan termasuk di antara sebab-sebab Allah SWT menjadikan orang ini tabah, sehingga dia sabar seperti yang dia diwajibkan. Karena kalau ditimpa musibah itu, orang yang beriman bagaimana? Diperintahkan untuk bersabar. Jadi bersabar itu wajib. Kemudian orang-orang yang beriman ketika dia mendapati musibah, selain bersabar dia kembalikan perkaranya kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia harus ridhoi apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Maka ini tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang mereka memiliki pengetahuan tentang agamanya, memiliki ilmu tentang iman, memiliki ilmu tentang takdirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga semakin mengkaji Islam, semakin belajar ilmu ini akan menjadikan seorang itu lebih tabah. Bukan lantaran dia itu sering hadir di pengajian dia itu bisa lebih tabah, tidak, tetapi pengaruh daripada ilmu yang dia kaji, di mana ilmu-ilmu yang didapatkan adalah ilmu-ilmu syariat yang isinya adalah firman-firman Allah, yang isinya adalah sabda-sabdanya Rasulullah. Sedangkan orang-orang yang beriman jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya mereka akan bertambah imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Adalah orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan Allah Azza wa Jalla, maka hatinya takut, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah iman mereka, dan mereka akan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Jadi bukan semata-mata karena rajinnya mereka datang di majlis ilmu, di majlis pengajian, kemudian mereka bisa tabah, tetapi karena bahwa hadir di majlis ilmu adalah untuk menambah iman. Sehingga semakin kuat, semakin mantap imannya, akan semakin dia bisa tabah menghadapi ujian, menghadapi musibah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sekedar mendapatkan ketabahan, bisa bersabar, mengembalikan perkara hanya kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah semata, tetapi jauh daripada itu orang akan bisa terhindar jatuh dari dosa besar ini. Kalau dia itu tabah, dia bisa bersabar, apalagi dia bisa ridho atas apa yang Allah takdirkan untuk dia, maka dia akan terhindar dari dosa besar ini, yang apabila kita mendapati lumrah di kalangan manusia. Tapi kalau kita kaji, kita data kalau boleh seperti itu, siapa mereka-mereka yang terjatuh dalam dosa besar ini? Bisa jadi mereka karena tidak tahu ilmu, karena mereka adalah orang-orang yang jahil, tidak belajar ilmu agama, tidak mengkaji agamanya, sehingga mereka lepas daripada bertambahnya iman, sehingga mereka dalam kondisi yang lemah iman, maka mereka bisa dan mudah terjatuh pada dosa-dosa besar seperti ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, dan di sini Al-Imam Az-Zahabi menghimpun dosa besar ini lantaran kita harus tahu dosa-dosa itu agar kita bisa menjauhinya, agar kita bisa jauh-jauh waktu untuk waspada, sehingga tidak akan terjatuh dalam dosa-dosa besar yang seperti ini. Al-Imam Az-Zahabi ketika membuat bab atau menyebutkan dosa besar yang ke-49 ini, beliau membawakan dalil-dalilnya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, rawaina, kami riwayatkan fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sebuah hadis an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkatalah Abdullah bin Mas'ud, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyati.
tidak termasuk golongan kami, kata Nabi SAW. Siapapun orangnya yang lantaran musibah menimpa dia menampar-nampar pipinya. Wasyaqqal juyuba, dan siapapun orang yang dia ini ketika tertimpa musibah dia mengoyak bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan ketika ditimpa musibah dia pun menyeru berdoa dengan doa-doa orang-orang jahiliyah, atau dalam satu makna yang lain, orang yang dia mengundang orang lain dengan sebutan atau dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa termasuk dosa besar adalah yang disebutkan tadi. Karena kata laisa minna, tidak termasuk golongan kami, adalah tidak termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang mereka melaksanakan sunnah, yang berada di atas sunnah. Berarti kalau dia tidak dikatakan laisa minna, maka dia pun berarti berada di luar sunnah ini. Dia tidak di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Berarti dia menyimpang dari sunnah. Dan kita tahu sendiri bagaimana bahaya daripada penyimpang dari sunnah. Ketika Nabi menyebutkan as-sunnatu rahmatun wal furqatu azabun. Sunnah itu adalah rahmat. Sunnah adalah belas kasih. Sedangkan berpecah belah berarti meninggalkan sunnah, akhirnya menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, adalah azabun, adalah siksaan. Maka orang yang beriman tentu dia tidak dibenarkan memilih siksaan daripada rahmatnya Allah. Ketika diancam dengan siksaan, yaitu penyimpangan terhadap sunnah, menunjukkan bahwa menyimpang dari sunnah adalah haram. Adalah haram. Dan haram itu ada yang sifatnya itu, dosanya itulah dosa yang besar. Dan haram ini adalah sesuatu yang dosanya dosa kecil. Ada yang dosa besar yang paling besar dan yang semisalnya. Kata para ulama, di antara perkara yang mengindikasikan bahwa sesuatu itu adalah dosa besar, ketika disebutkan ancaman oleh Allah Azza wa Jalla atas dosa yang dilakukan, atau orang yang melakukannya diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini disebutkan demikian. Tidak termasuk golongan kami orang yang dia menampar pipi ketika mendapati musibah, ketika ditimpa musibah. Dan dia mengoyak pakaiannya, mengoyak bajunya ketika ditimpa musibah. Berarti menunjukkan tidak sabar, tidak ada keteguhan, tidak ada sabar pada dirinya, padahal Allah SWT mewajibkan sabar. Bagaimana bentuk sabarnya orang yang beriman ketika ditimpa musibah? Allah SWT mensifati orang yang beriman jika ditimpa musibah itu kesabarannya diungkapkan dari apa yang lahir dari hatinya dengan lisannya. Ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa basiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar itu. Siapa mereka itu orang-orang yang mau bersabar itu? Yang hendaknya kita beri kabar gembira. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang beriman yang jika mereka ditimpa musibah atau apabila musibah menimpa mereka, hati mereka tabah, sabar. Maka ungkapan yang terungkap oleh lisannya yang berangkat dari hati yang tabah, lapang, hati yang dia itu bisa menerima apa yang Allah SWT tetapkan, lisannya mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita akan kepadanya subhanahu wa ta'ala raji'un, kita semuanya akan kembali. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya orang yang sabar dan tabah akan menjadikan lisannya bisa mengungkapkan kalimat ini.
Kenapa? Karena kalimat ini tidak sekedar lisan. Kalimat ini adalah sangat mendalam. Kesadaran seseorang dan betul-betul tidak sekedar yaitu keterpelesetan lisan, tetapi benar-benar dihayati. Inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kita ini adalah miliknya Allah. Sehingga apa yang Allah ambil adalah miliknya. Yang kita luput, yang kita tidak bisa pegang, yang kita tidak bisa menahan, karena memang miliknya Allah sehingga Allah berhak untuk mengambilnya. Dan semua kita akan pulang kembali kepada Allah. Ini ungkapan orang-orang yang tabah, ungkapan orang-orang yang bisa bersabar. Perlu diketahui, ternyata tidak sekedar ungkapan bahwa saya bersabar, saya tabah, tidak sekedar saya terima, tetapi dibalik daripada itu semuanya diakui, diikrarkan dengan lisannya, diyakini dalam hatinya bahwa apa yang harus saya lakukan adalah sabar, ini diwajibkan oleh Allah. Apa yang harus saya terima ini adalah juga karena Allah mewajibkan saya harus menerima. Kemudian dengan penuh keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla memang berhak untuk mengambil apa yang Dia titipkan, apa yang Dia miliki, dan kita semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan orang yang dia berdoa dengan doa jahiliyah juga tidak termasuk orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk orang yang di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang yang dia tidak sabar, yang tidak tabah, nah, dia minta kepada Allah tetapi dia tidak meminta kebaikan. Dia minta tambahan siksaan. Sudah mendapati suaminya wafat, dia pula minta mati. Mendapati orang tuanya wafat, ini anak juga minta mati. Berdoa meminta kematian, nah, adalah tidak dibenarkan di dalam Islam. Baginda Nabi sudah melarang yang seperti ini. Nah, tidak dibenarkan lantaran musibah yang menimpa kemudian seseorang meminta kematian. Tapi realitanya begitu. Kenapa dia itu seperti ini? Karena dia tidak bisa lapang, tidak bisa tabah, tidak bisa bersabar atas musibah ini. Sehingga dia pun meminta kematian sebagaimana orang tuanya mati. Dia minta juga kematian sebagaimana suaminya mati. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang disebut kok perempuan ya. Nah, memangnya kalau laki-laki ditinggal wafat, tinggal mati oleh istrinya, tidak terjadi seperti ini? Atau mungkin terjadi seperti ini? Nah, ya mungkin terjadi yang seperti ini. Kalau dia tidak sabar, tapi mungkin ungkapannya, niyahannya itu berbeda. Yang biasa menggoyak pakaian adalah wanita, yang biasa menarik rambut juga wanita. Niyahah ini. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki akan melakukan perkara yang juga dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Lantaran musibah yang menimpanya dengan wafatnya istrinya bisa jadi seperti itu. Nah, oleh ibu mungkin mengatakan tidak mungkin Ustaz kalau suami itu paling-paling ditinggal istrinya mesem-mesem aja. Nah, sebentar lagi nikah lagi kan gitu. Nikah lagi kan begitu. Nah, ini tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya seperti itu. Baginda Nabi SAW ketika ditinggal wafat oleh Khadijah, nah, juga tidak berpikiran untuk segera menikah. Nah, tapi kesendirian Nabi diperhatikan oleh para sahabat. Sehingga akhirnya apa? Tidak dibiarkan Nabi dalam kesendirian. Nah, dan Nabi tetap ingat Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat tetapi diingat. Bahkan istri Nabi yang belakangan
cemburu kepada Khadijah. Termasuk Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha juga cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat. Bukan madunya Aisyah, tetapi Aisyah cemburu. Berarti menunjukkan saking sayangnya Rasulullah kepada Khadijah. Lantaran apa cemburunya Aisyah itu? Ketika Khadijah itu sudah wafat, Rasul itu sering menyebut-nyebut Khadijah. Rasul sering menyebut-nyebut Khadijah. Kebaikannya Khadijah disebut bukan untuk dipuji, disanjung, tidak, tetapi dilanjutkan. Nah, antarkan sebagian ini kepada fulana. Sesungguhnya Khadijah ketika membuat makanan seperti ini, dia biasa datang diberikan kepada fulana. Sampai sebegitunya perhatian Rasul kepada Khadijah, sehingga Aisyah pun cemburu kepada Khadijah. Bahwa Nabi SAW juga mendapatkan sedih karena belas kasihnya Nabi SAW kepada para istri dan juga kepada umat ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam satu penjelasan para ulama menyebutkan tidak berdoa yaitu dengan doa yaitu jahiliyah, tetapi apa? Memanggil orang dengan panggilan-panggilan jahiliyah, itu tidak dibolehkan. Baik. Bagaimana atau panggilan-panggilan jahiliyah yang tidak dibolehkan? Tidak boleh menjuluki yang buruk. Tidak boleh. Menyebut atau memanggil dengan julukan-julukan yang jelek. Tidak boleh. Dan itu lumrah di masa jahiliyah. Maka di dalam Islam maka tidak boleh. Nah, dalam oleh emas dibukakan emas. Nah, apa masih ngaji? Jadi tidak boleh kan? Ada orang namanya fulan. Kalau ditanyakan kepada orang tuanya, kenapa engkau diberi nama fulan oleh bapakmu? Pasti bapaknya memiliki niat yang baik. Saya beri anak saya namanya demikian supaya nanti kalau dia gede menjadi begini-begini. Menjadi anak yang bisa aku banggakan, yang dia bisa banggakan, yang masyarakat akan mendapatkan manfaat darinya. Ada apa? Ada sugesti yang seperti itu dengan nama yang diberikan kepada anaknya. Tapi kenapa kemudian dipanggil dengan bukan namanya? Dipanggil dengan julukan yang jelek. Nah, begitu. Lantaran suka makan sehingga badannya besar, karena banyak makan. Namanya padahal bagus, dipanggilnya tomblok misalnya gitu. Nah, tahu tomblok ya? Ranjang yang biasanya untuk apa? Untuk tempat cari cari pasir atau cari rumput. Nah, ada yang juga begitu, pada namanya bagus, tapi dipanggil bagong misalnya gitu. Tahu bagong ya? Nah, ini termasuk seruan-seruan panggilan-panggilan jahiliyah. Tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Maka dua-duanya bisa masuk pada penafsiran daripada hadis ini, dan itu semuanya dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Wa rawaina fi sahihihima an Abi Musa al-Asy'ari, dan kita juga meriwayatkan dari kitab sahih keduanya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni bari'un la anna Rasulullah sallallahu bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqati, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bari'un, berarti berlepas diri. Kalau berlepas diri berarti tidak bertanggung jawab sama sekali. Perbuatan yang seperti ini tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi SAW. Dan berarti diada-adakan orang-orang tersebut sendiri. Berarti dia adalah orang-orang yang betul-betul menyimpang dari sunnah sebagaimana apa yang telah disebutkan di hadis yang pertama itu. Bahwa dia termasuk orang yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berlepas diri darinya adalah dosa yang disebutkan as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Apa itu as-saliqah? Allati tarfa'u sautaha bin niyahah, wal haliqah allati tahliqu sya'raha wa tantifuhu indal musibah, wasyaqah allati tashukku siyabaha indal musibah. Wa kullu hadha haramun bittifaqil ulama. Bahwasanya Nabi itu berlepas diri dari setiap wanita yang dia sifatnya shaliqah. Apa itu shaliqah? Allati tarfa'u sautaha bin niyahah, yaitu wanita yang ketika berniyahah meratapi mayit, meratapi jenazah, dia meratapnya dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras dia meratapi jenazah. Wal haliqah, sedangkan al haliqah adalah wanita yang dia mencukur rambut kepalanya. Pada wanita tidak boleh, haram hukumnya mencukur rambut kepala. Wanita itu hukumnya haram mencukur rambut kepala. Dia hanya dibolehkan memotong. Beda mencukur dengan memotong. Dia dibolehkan memotong jika ada udzur atau jika ada hajat. Karena sudah kepanjangan rambutnya, ada udzur pada sebagian rambutnya sehingga harus dipotong sebagiannya. Karena mungkin buruk, terkena ini dan itu sehingga buruk rambutnya. Sehingga dalam upaya menghilangkan yang buruk, dipotong bagian yang buruk. Yang ini boleh, tetapi kalau mencukur rambut wanita tidak dibolehkan. Al-haliqatu, wanita yang dia mencukur rambutnya ketika apa? Musibah. Atau wanita yang dia menarik-narik rambutnya ketika musibah. Nah, musibah itu datang, menimpanya, tapi dia tidak bisa sabar, dia tidak bisa tabah. Sehingga apa? Dia pun menarik-narik rambutnya, dia menjambak rambutnya. Nah, adik-adik diajak bermain di luar, adik. Ayo, diajak bermain di luar. Ayo nak, diajak bermain di luar. Iya sayang, bermain di luar bersama Mas. Main dalam di kuah situ. Di luar boleh, entah. Ya. Tuh ya. Ayo diajak di luar. Tuh ya. Anaknya siapa ini? Anak saya ternyata. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasyaqatu, dan siapa asyaqatu itu? Allati tasyuqqu siyabaha indal musibah, yaitu wanita yang dia mengoyak bajunya ketika ditimpa musibah. Kata al-Imam Adz-Dzahabi, wa kullu hadza haramun bittifaqil ulama. Dan masing-masing dari apa yang disebutkan itu hukumnya adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Wa kadzalika yahrumu nashru sya'ri walatmul khududi wa khamsul wajhi wa du'a'u bil waili wasubur. Demikian pula hukumnya haram, yaitu menjambak-jambak kepala, apa namanya, rambut kepala, dan menampar-nampar pipi, dan mencakar-cakar wajah, dan termasuk doa meminta kecelakaan dan meminta kebinasaan. Maka itu juga hukumnya adalah haram berdasarkan hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa an Ummi Atiyata, diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkatalah Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bai'ati an la nanuha
termasuk yang Rasulullah SAW itu ambil sumpah kepada atau dari kami kaum wanita, para sahabiat berarti ketika berbaiat adalah kami tidak boleh berniyahah. Jadi kaum wanita muslimat, para sahabiat dahulu sudah diambil sumpahnya oleh Nabi SAW. Bahwa di antara sumpah yang Rasul telah ambil dari para sahabiat adalah mereka tidak boleh berniyahah. Dan mereka sudah sepakat tidak akan niyahah. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, niyahah bagi kaum wanita berarti hal yang sangat mudah terjadi bagi haknya kaum wanita, sehingga kaum wanita pun perlu untuk diambil sumpah setianya masalah niyahah ini. Sehingga ketika mereka berbaiat kepada Nabi SAW, di antara perkara yang mereka hendaknya perhatikan adalah supaya mereka tidak berniyahah, bersumpah setia kepada Nabi SAW untuk tidak berniyahah. Wa an Abi Hurairah, dan disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkatalah Abu Hurairah, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fil ansabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Rawahu Muslimun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Ada isnatani, ada dua perkara. Finnasi, yang ini terjadi pada manusia. Pada umumnya manusia dua perkara ini terjadi. Huma bihim kufrun. Kedua perkara ini yang ada pada manusia ini adalah kufrun, kekufuran. Berarti bahaya ini. Berarti bahaya. Kenapa? Lantaran ini adalah kekufuran. Apa dua dosa yang ada pada manusia? Yang kedua-dua dosa itu adalah kekufuran. Apa kata Nabi? Al-awwal, yang pertama adalah at-ta'nu fil ansabi, mencela nasab-nasab. Mencela nasab. Nasab adalah jalur keturunan. Nah, dijadikan olah-olahan sehingga dicela nasab-nasab ini. Maka mencela nasab adalah termasuk perbuatan kufrun. Kemudian yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyiti, dan niyahah, meratapi mayit. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mencela nasab itu disebut kekufuran, dan bagaimana niyah itu juga disebut kekufuran. Kalau bukan keduanya termasuk dosa besar. Jadi kedua perbuatan dosa besar. Bagaimana kiranya orang mencela nasab itu? Anak mengingkari nasab orang tua, lantaran dia merasa saya lebih baik daripada orang tua, maka secara tidak langsung dia mencela nasab orang tuanya. Padahal dari siapa Anda dilahirkan? Siapa bapakmu, siapa ibumu, sehingga kamu tidak mau menisbatkan nasab kepadanya? Apakah adanya dirimu kemudian kamu dimuliakan seperti ini tanpa bapak dan ibumu yang telah melahirkan dan memberikanmu nafkah? Tetapi dicelanya, diingkarinya, seolah-olah dia bisa lahir sendirian, tidak ada ibu yang melahirkan. Dia seolah bisa hidup sendirian sejak dia dilahirkan oleh ibunya, tanpa dinafkahi oleh ayahnya. Bagaimana engkau bisa mengingkari yang seperti ini? Berarti kufur apa ini para bapak, para ibu? Kufur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepadanya melalui kedua orang tuanya. Mengingkari nikmatnya Allah Azza wa Jalla, yang mana dia oleh Allah SWT dilahirkan ke bumi, dikeluarkan di dunia adalah melalui kedua orang tuanya ini. Namun dia mengingkarinya.
dengan sebab dia cela nasab itu. Kenapa sebabnya dia cela nasab itu? Karena dia merasa tidak pantas memiliki nasab yang sedemikian. Menurut pandangan dia tidak mulia. Nah, tidak statusnya tidak tinggi. Begitu dan seterusnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun ada gengsi dengan nasab beliau. Padahal nasabnya beliau memang dari garis orang-orang mulia, tetapi bukan orang-orang yang bertauhid. Bukan dari garisnya orang-orang yang bertauhid. Tapi tidak dicela. Beliau akui bahwa bapak saya adalah Abdullah, ibu saya adalah Aminah. Yang keduanya belum beriman, yang keduanya belum mentauhidkan Allah. Padahal Nabi diutus oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid, untuk mengajari manusia tauhid, menjauhkan manusia dari beribadah kepada berhala. Bahkan beliau memerangi orang-orang yang menyembah berhala. Beliau dimusuhi oleh orang-orang yang menyembah berhala. Sebagaimana dahulu pendahulu-pendahulunya beliau adalah seperti itu. Tapi beliau tidak mencela nasab, tidak mengingkari jalur dari garis keturunan beliau. Padahal jika dikatakan kepada seseorang, kenapa kamu tidak seperti nenek moyangmu? Bapak, ibumu, nenek moyangmu dahulu begini. Nah, kenapa kamu tidak seperti mereka? Apakah kamu adalah orang-orang yang menyimpang dari apa yang telah disunahkan oleh orang-orang tua pendahulu-pendahulumu? Atau kamu merasa bahwa garis nasabmu adalah tidak gandeng dengan mereka, tidak berhubungan dengan mereka? Maka pantas jika seseorang mengingkari nasabnya lantaran berbeda kemuliaan, berbeda kebaikan, tetapi baginda Nabi tidak melakukan. Dan baginda Nabi melarang umatnya dari mengingkari jalur nasab ini. Bahkan dikategorikan dosa besar dan termasuk kekufuran kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengingkari nikmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal tidak ada seorang pun anak melainkan dilahirkan oleh seorang ibu. Tidak ada seorang anak bayi melainkan dinafkahi oleh bapaknya sampai dia gede. Lalu bagaimana dia mengingkari nikmat Allah SWT yang Allah telah berikan kepadanya? Maka jatuh pada kekufuran, yaitu kufrun nikmah Allah Azza wa Jalla, sehingga termasuk kategori dosa besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Bahwasanya Rasulullah SAW itu melaknat an-naihah, wanita-wanita yang meratap, wal mustami'ah, dan wanita-wanita yang mendengarkan, asik mendengarkan orang yang niyahah. Ya, berisik nak? Iya sayang. Iya, buat berisik aja di sana. Ayo. Ayo sayang, di luar sayang. Bahwasanya Nabi SAW itu melaknat. Siapa yang dilaknat tidak sekedar orang yang niyahah. Yang dilaknat bukan sekedar wanita yang berniyahah, tetapi yang dilaknat termasuk orang yang asik mendengarkan wanita niyahah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawudnya. Kenapa sebabnya termasuk orang yang asik mendengarkan niyah itu dilaknat?
termasuk mendapatkan bagian laknat. Teman tua. Iya sih. Asli balik dia di situ loh. Nah, di luar ayo nanti belakang. Tuh. Para bapak, para ibu, niyaha adalah kemungkaran. Wajibnya orang yang dia itu mendengar ada kemungkaran terjadi atau melihat kemungkaran terjadi adalah diingkari. Diingkari untuk dirubah kemungkaran sehingga menjadi ma'ruf. Atau diingkari supaya kemungkaran itu betul-betul tidak ada. Itu wajibnya. Makanya jika ada seseorang yang dia tahu, yang dia mendengar, dia bersamaan dengan wanita yang berniyahah, dia tahu hukumnya haram, dia tidak mengingkari, tapi dia asik mendengarkan. Mungkin dalam batinnya nanti kalau ada orang yang tanya tentang ceritanya gimana, saya yang paling tahu. Nah, saya akan ceritakan gimana kemarin ketika dia itu niyahah. Saya paling tahu. Kalau nanti menjadi bahan obrolan, maka saya yang paling banyak bahannya. Karena saya yang di dekatnya. Jadi dia biarkan terjadinya kemungkaran yang seperti ini. Maka ketika perbuatannya adalah terlaknat dan orang yang melakukannya dilaknat, maka orang yang asik mendengarkan juga dilaknat. Berarti berbahaya. Sehingga jika ada orang-orang yang meratapi kematian, maka hendaknya diingkari. Dirubah yang mungkar menjadi ma'ruf. Dinasihati dengan baik. Disampaikan nasihat supaya dia sabar, dia tabah, supaya dia menerima takdirnya Allah. Kemudian disampaikan kepadanya bahwa yang seperti dilarang oleh Allah. Maka tenang, maka sabarlah, dan jangan meratapi mayat, jangan meratapi jenazah yang dengannya justru akan menambah keburukan-keburukan di atas keburukan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu di antara hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW yang hendaknya menjadi perhatian oleh kita semuanya, yang hendaknya disampaikan kepada para wanita yang didapati masih berniyahah, adalah sabdanya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adzabi mengatakan wa fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya dengan sebab niyahah yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkannya atas dirinya. Subhanallah. Hendaknya menjadi pelajaran yang disampaikan kepada saudari-saudari kita kaum muslimah yang sulit untuk diredakan niyahahnya. Bukankah anda sayang kepada jenazah yang ada di hadapanmu? Bukankah kamu cinta kepada suamimu yang telah wafat? Apa yang kamu harapkan buat suamimu yang telah wafat ini? Apakah kamu berharap suamimu nanti ditenangkan, ditentramkan di kuburnya, atau sebaliknya kamu berharap suamimu nanti akan disiksa di kuburnya? Ketahuilah sesungguhnya Rasul mengkhabarkan bahwa jenazah itu akan disiksa. Rasul mengkhabarkan bahwa jenazah akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla di kuburnya dengan sebab niyahah yang dilakukan oleh orang-orang yang ditinggalkannya, yang mana niyahahnya adalah untuk dia. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah artinya orang yang sudah mati akan menuai dosa sehingga dia akan disiksa dengan sebab dosa yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup? Padahal Allah sudah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a,
dan tidak ada yang dipetik oleh orang-orang atau manusia ini kecuali apa yang dia upayakan. Ini kan perbuatannya orang yang masih hidup, kenapa yang dikubur ini juga disiksa? Taib. Maka para ulama menjelaskan, ini wajibnya orang-orang yang masih hidup supaya memberitahukan kepada mereka-mereka yang masih hidup pula, berpesan-pesan wasiat. Kalau seandainya dia adalah di dalam keluarganya ada orang yang suka niyahah, ada di antara kerabat-kerabat wanitanya suka niyahah, dan ini indikasinya sudah sangat jelas. Karena apa? Beberapa kerabat yang wafat, maka kerabat-kerabat yang masih hidup ini berniyahah. Berarti betul-betul dia tahu bahwa nanti kalau ada kerabatnya yang wafat, pasti wanita-wanita yang kerabatnya juga niyahah. Yang juga tidak selamat adalah dirinya, yang dengan indikasi yang ada tersebut tidak luput saudari-saudarinya dari kerabat-kerabatnya akan niyahah jika jika nanti mati. Tapi dia tidak memberikan peringatan. Tapi dia tidak memberikan peringatan. Dia tidak waspadai akan terjadinya itu untuk dirinya, padahal indikasinya sudah sangat kuat. Dengan sebab dia membiarkan seolah-olah dia setuju kalau nanti aku mati, niyahahmu tidak mengapa. Maka orang yang beginilah orang yang akan disiksa di kuburnya. Sehingga hendaknya orang-orang yang masih hidup menekankan kepada mereka-mereka yang masih hidup, supaya ketika saya nanti mati tidak boleh ada seorang pun yang berniyahah. Kan sungguhnya aku takut akan mendapatkan siksaan Allah Azza wa Jalla nanti di kuburku. Dan aku takutkan kalian juga akan dilaknat oleh Nabi SAW. Karena berniyah adalah perbuatan yang terlaknat. Orang-orang yang berniyah akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dan ternyata berefek tidak baik untuk jenazah yang sudah dikubur di pemakamannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bagi orang-orang yang berniyahah, apa kata Nabi SAW bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Wanita yang berniyahah itu jika dia tidak bertaubat sebelum matinya, maka nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan, sementara dipakaikan kepada dia sirbalun, yaitu pakaian min qatiranin, yang terbuat dari qatiran, yaitu dari timah yang dibakar, wadir'un min jarabin, dan dikenakan pakaian atasannya min jarabin, dari sakit gatal yang akan meliputi semua tubuhnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan dosa niyah dan dosa besar adalah hadis ini. Karena ancamannya jelas, bahwa orang yang dia itu adalah orang-orang yang suka niyah di dunia, nanti di hari kiamat dikenakan pakaian bawahan yang terbuat dari qatiran, timah yang terbakar. Kemudian pakaian atasnya adalah min jarabin, dari penyakit yang dipakaikan kepada dirinya, naudzubillah minadzanbi wa minnasyarri kullihi, Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kita bacakan untuk pertemuan pengajian kita di duha hari ini. Dosa yang ke-49 yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini. Sesungguhnya masih banyak dalil dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beliau mengenai dosa yang ke-9 ini, yaitu dosa niyahah dan perbuatan-perbuatan yang itu adalah satu paket dengan niyahah. Akan tetapi karena keterbatasan waktu pula dan karena keterlambatan datangnya kami tadi sampai di majelis ini, dan
Oleh karena waktu juga sudah masuk waktu zuhur, kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Untuk yang selanjutnya penjelasan-penjelasan tentang dosa-dosa besar ini kita akan bacakan keterangannya di pertemuan di majlis kita yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.